Malam dan bahagia. Semangat pagi. Saat ini saya berada di SMA swasta F. Tandian Tebing Tinggi. Saya akan membagi praktik baik yaitu pendampingan pengawas terhadap kepala sekolah dalam melakukan supervisi akademik. Mari kita lihat lebih dalam bagaimana kolaborasi ini dapat membawa perubahan positif bagi guru dan murid di sekolah ini. Berdasarkan hasil rekomendasi rapor pendidikan tahun 2024, kualitas pembelajaran berada pada kategori sedang. Untuk mengatasi tantangan ini, saya melakukan pendampingan terhadap kepala sekolah untuk melakukan supervisi akademik dengan pendekatan supervisi cerdik, C coaching, E efektif, R reflektif, D dedikatif, I inovatif, dan K kolaboratif. Ini apa yang kita bahas, Pak? Iya, begini Bu, ada yang sedikit saya ingin diskusikan dengan Ibu mengenai hasil pemetaan rapat mutu di sekolah kami Bu di tahun 2024. Saya ingin meningkatkan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang aplikasi akademik di sekolah saya Bu. Sebab di rapat mutu itu kualitas pembelajaran kami sedang ini. Saya ingin meningkatkannya gitu. Oke, melalui apa Pak? Melalui supervisi akademik. Oke, jadi melalui supervisi akademik tadi peningkatan kompetensi Iya. mereka ya. Iya. Kira-kira kalau Bapak melakukan supervisi akademik ini tujuannya apa ya? Iya, begini Bu, tujuan supervisi akademik ini adalah untuk memastikan bahwasannya pembelajaran di kelas dan di sekolah saya ini berlangsung efektif dan efisien. Dan Ini bisa meningkat. ya karena ini sudah akan kita mulai, jadi saya berencana Bu, minggu-minggu ini akan kita mulai jalankan. Jadi saya juga akan mengundang Ibu untuk membantu saya. Saya juga akan melibatkan tim di sekolah ini sehingga supervisi ini dapat berjalan baik. Hasil diskusi pokok kami, yaitu berupa jika kertas di bawah koin ditarik secara pelan, maka koin akan ikut bergerak bersama kertas searah dengan tarikan kertas tersebut. Ada hukum kedua Newton dan hukum ketiga Newton. Nah, Ibu minta satu orang siswa mewakili kelas ini untuk menyampaikan refleksi pembelajaran kita hari ini. Boleh, silakan Meta. Tantangannya tadi sampai minggu poinnya bergerak gitu. Menggali informasinya, ya ada yang menggunakan laptop nanti, ada yang menggunakan handphone, kemudian ada yang buku. Nah, kalau di buku Pak di halaman berapa silakan dibuka. Kalau di buku di halaman 68, 69, 70. Coba dilihat di situ yang judulnya adalah konsep mau. Oke, kalau dari buku. Nah, kalau dari laptop, Dedikasi Bapak dalam meningkatkan kualitas pembelajaran melalui supervisi akademik. Iya Ibu, pertanyaan yang sangat bagus. Dedikasi saya dalam supervisi akademik, saya sadar bahwasannya peran kepala sekolah itu Bu sangat penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Dedikasi saya yang saya ciptakan adalah saya akan rajin mengunjungi kelas untuk melakukan supervisi. Kemudian saya akan juga membuat forum diskusi untuk guru-guru saya di sekolah ini Bu. Selanjutnya juga saya akan menyediakan akses ke fasilitas sarana prasarana untuk menunjang kinerja guru di sekolah. Saya juga akan mengadakan evaluasi berkelanjutan bagi guru-guru saya tentang kinerjanya di sekolah ini. Dan saya akan juga membangun hubungan yang positif antara saya dan guru-guru dan semua stakeholder sekolah, sehingga guru-guru itu merasa lebih dihargai, merasa diayomi, sehingga Guru memiliki peran penting dalam merancang pembelajaran yang lebih fleksibel dan berpusat pada murid, memahami dengan jelas tujuan pembelajaran, memastikan bahwa materi yang diajarkan relevan dengan kehidupan sehari-hari, memonitor perkembangan, dan memberikan umpan balik yang konstruktif bagi murid. ya ini kita berefleksi sedikit sesudah saya dan Ibu pengawas supervisi Bapak ke kelas. Jadi ada beberapa catatan saya yang akan saya sampaikan kepada Bapak mengenai apa yang sudah baik dan hal-hal yang mesti ditingkatkan. Oke, yang pertama itu baik. ya menurut saya yang sudah baik, saya sudah mencoba memenuhi
apa yang menjadi kebutuhan murid. Nah, murid terkait dengan gaya belajar murid. Nah, saya sudah memenuhinya walaupun secara luas mungkin belum secara maksimal, namun menurut saya sudah cukup baik yang saya sudah berikan. Kemudian cara-cara dan metode yang saya sampaikan menurut saya sudah cukup baik untuk bisa memahami, murid bisa memahami apa yang saya sampaikan di pembelajaran. Iya, sekali. Kemudian itu yang Tengok kawan-kawan yang lain pakai di fokus, tenang gitu. Iya, itu dia. Pakai infokus, terus pakai media-media yang lain, nggak apa-apa. Oh, ya jadi kan supaya anak-anak yang tertib, gitu. Anak-anak kita ini karakternya disajikan media. Coba apa tenang aja, cari media pakai infokus. Contohnya begini, video tentang cara pembelajaran misalnya kan. Jadi anak-anak mungkin dia itu lebih ya. Atau kalau saya tanya sama ya, piring serta makanan di atasnya seperti pizza dan lain sebagainya. Kemudian ada benda yang biasa dibawa siswa ke sekolah. media ajar, infokus juga, ada bahan tayang juga. Jadi anak itu tidak monoton. Jadi itu yang saya suka dan saya apresiasi kepada adik dan overall semuanya itu sangat baik dan bagus. Mungkin itu aja. Dan ada tambahan lain yang disampaikan oleh Ibu Pengawas. Baik, terima kasih. Nah, jadi Pak Anies selamanya Bapak sudah melakukan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Ada beberapa trik yang mungkin Bapak sudah lakukan. Ya. Jadi kalau memang waktunya 40 menit misalnya gitu ya, itu Bapak bagi ketiga kegiatan itu awal, inti, dan akhir harus terangkum. Jadi di rangkumannya tadi Bapak belum memberikan penyimpulan atau rangkuman secara bersama tentang. Saya Edwin Sianipar, guru SMA F. Tandean, berterima kasih kepada Ibu SBT Tambun yang telah mendampingi dan berkolaborasi bersama kepala sekolah dalam memberikan motivasi dan keterampilan melalui supervisi akademik. Saya merasakan peningkatan kemampuan mengolah pembelajaran menjadi lebih baik. Saya Andi Kariswanda Manik, seorang guru SMA swasta F. Tandean, mengucapkan terima kasih kepada Bu Betty sebagai pengawas sekolah yang telah melakukan supervisi bersama dengan kepala sekolah kepada saya sendiri ketika proses belajar mengajukan. Saya telah melihat perkembangan bagi peserta didik. Mereka semakin antusias dalam belajar dan juga semakin semangat dalam menanti pembelajaran. Kiranya apa yang dilakukan oleh Ibu pengawas kami benar-benar berguna demi pengembangan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sahrul Ramadan SPD, Kepala Sekolah SMA Swasta F. Tandean, Kota Tebing Tinggi. Saya merasa sangat berterima kasih kepada Ibu SBT Deliana Tambun sebagai pengawas pembina sekolah kami yang telah membantu saya melakukan supervisi akademik kepada guru-guru di sekolah saya. Ini sangat berdampak positif buat saya. Saya menimbulkan rasa percaya diri untuk saya dalam mengembangkan kompetensi guru-guru saya di sekolah. Untuk guru ini sangat berdampak baik. Saya juga melihat peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah kami. Guru-guru menjadi lebih termotivasi dan terarah dalam mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif dan efektif. Siswa-siswa pada akhirnya juga merasakan manfaatnya dengan peningkatan prestasi akademik dan minat belajar yang lebih tinggi. Sekali lagi terima kasih Ibu sebagai pengawas pembina di sekolah kami. Mudah-mudahan kegiatan kita ini bisa berlanjut dan berdampak untuk kita semua. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.